Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Setelah saya melihat atau mendapatkan informasi dari beberapa rekan yang mempertanyakan tentang SOP laporan digital ini, maka saya coba membuat video ini agar teman-teman sedikitnya dapat gambaran tentang bagaimana SOP ini menjadi dasar teman-teman melakukan pelaporan digital untuk pelaporan kegiatan laporan program yang setiap bulan atau setiap triwulan dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Teman-teman sekalian, bahwa kegiatan laporan digital ini bukan sesuatu hal yang baru, karena teman-teman sudah mendapatkan informasi kegiatan untuk membuat standar operasional prosedur ini didasari oleh Permenkes tentang Puskesmas maupun Permenkes tentang pedoman manajemen Puskesmas. Jadi mau bicara Permenkes 43 tahun 2019 maupun Permenkes nomor 44 tahun 2016 ya. Di situ ada kalimat, ada narasi bahwa penggunaan teknologi informasi ya, menggunakan teknologi elektronik menjadi sesuatu yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman di Puskesmas. Oleh karenanya, kami coba memberikan sedikit masukan kepada teman-teman ketika membuat SOP ya. SOP Standar Operasional Prosedur, di mana SOP ini adalah judulnya pelaporan program kegiatan via email, bahwa teman-teman ketika membuat SOP wajib mencantumkan logo ya. Logonya mau di kiri di kanan, mau dua-duanya pakai logo, yang satu pakai logo Puskesmas, yang satu lagi pakai logo kementerian atau logo kabupaten kota. Silahkan lihat kepada SOP yang lain ya. Jadi jangan membuat logo yang baru ataupun membuat logo yang memang belum ada dasar hukumnya. Kemudian nama puskesmas ini wajib ada. Kemudian juga nama kepala puskesmas yang menandatangani SOP ini harus pun ada. Kemudian jangan lupa nomor dokumen teman-teman sekalian. Kalau nomor revisi, saya kira ini adalah pelaporan pertama teman-teman ya. Jadi nomor revisinya belum ada. Tanggal terbit kapan teman-teman membuat SOP ini. Kemudian berapa banyak halaman dari SOP ini ya. Semakin banyak halamannya, mungkin dikarenakan teman-teman membuat alurnya terlalu panjang, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke baris atau kolom pengertian. Pengertiannya adalah bahwa kita melakukan pencatatan pelaporan, itu pengertiannya ya. Kenapa pencatatan pelaporan? Karena pencatatan pelaporan adalah sesuatu hal yang harus dievaluasi, harus diawasi ya oleh teman-teman. Apalagi di era digital ini ya, maka laporan ini bisa muncul dimanapun, baik itu di HP kepala puskesmas, di HP teman-teman pemegang program, ataupun di komputer teman-teman di puskesmas ya. Jadi pelaporan ini sangat efektif dan efisien. Nah, kemudian tujuannya adalah ya agar teman-teman ketika melakukan kegiatan, apakah kegiatannya harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, ataupun tahunan, teman-teman harus membuat pencatatan dan pelaporan. Tujuannya itu ya. Karena apa? Karena pencatatan pelaporan itu adalah melihat bagaimana kompetensi teman-teman di puskesmas, bagaimana pencapaian kinerja teman-teman di puskesmas ya. Dan ini akan menjadi tindak lanjut ke depannya akan seperti apa, akan menjadi dasar teman-teman membuat RUK nanti seperti apa, teman-teman membuat RPK nanti seperti apa. Jadi SOP yang valid, SOP yang legal ya, nantinya menjadi dasar untuk kegiatan teman-teman di waktu yang akan datang ya. Kemudian kebijakan yang digunakan adalah ya, teman-teman wajib membuat kebijakan tentang tata naskah ya, tata naskah dari
Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sudah ada, teman-teman tinggal breakdown saja, ya, tinggal mengambil ya kata naskah tersebut untuk teman-teman gunakan di puskesmas. Lanjut, berikutnya adalah referensi. Referensi dari kegiatan SOP ini jelas bahwa ada di pedoman manajemen puskesmas di tahun puskesmas tahun 2016 di nomor 44 ya. Jadi Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas ya. Nah, otomatis pedoman manajemen puskesmas yang nomor 44 tahun 2016, kemudian teman-teman punya Permenkes nomor 43 tahun 2019 ya, itu teman-teman integrasikan ya. Teman-teman integrasikan, kemudian teman-teman breakdown itu menjadi pedoman manajemen dan pelayanan kesehatan di puskesmas. Jadi langkahnya seperti itu. Ya. Kemudian kita masuk kepada prosedur dan langkah-langkah. Langkah-langkahnya jelas bahwa ketika teman-teman membuat suatu kebijakan, berarti semua dimulai dengan kepala puskesmas mau berbuat apa. Ya, jadi kepala puskesmas di sini langkah pertama membubuhkan tanda tangan dan cap di kertas kosong untuk difoto dan disimpan dalam bentuk file. Terserah, filenya mau disimpan dalam bentuk JPG, mau dalam bentuk PNG, ya itu terserah teman-teman mana yang lebih baik ketika nanti pindah ke Word dan ketika nanti pindah ke Excel ya, foto tersebut. Nah, kemudian kepala puskesmas setelah membubuhkan tanda tanggal, yakinkan ya, program apa saja dari seksi apa saja, dari bidang apa saja yang meminta teman-teman membuat laporan digital ya. Tetapi kalau melihat kondisi sekarang dengan kejadian COVID seperti ini ya, teman-teman harapannya sih ya jangan datang ke dinas kesehatan, jangan membawa berkas apapun ke dinas kesehatan ya. Jangan membawa berkas yang kemungkinan dalam perjalanan dan seperti apa bisa saja itu menjadi tempat virus itu tinggal di situ ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi harapannya kita lakukan dengan pelaporan digital. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah penanggung jawab program apapun, misalnya program kesehatan gigi dan mulut, kemudian program tentang rawat inap, program tentang ponet, misalnya seperti itu ya, yang membuat laporan, program tentang rujukan dan lain apapun ya. Harapannya membuat laporan secara berkala ya, membuat laporan secara ke dinas kesehatan yang datanya sudah valid ya. Dasarnya apa? Dasarnya dari buku kerja teman-teman, dari buku kerja pemegang program ya, yang dikerjakan setiap hari ya, karena pasti teman-teman punya buku bantu ya, sesuai dengan format laporan yang diminta oleh dinas kesehatan. Jadi langkahnya seperti itu. Nah, setelah laporan dibuat dengan format yang diminta oleh dinas kesehatan, maka laporan tersebut tolong untuk diverifikasi oleh ketua Pokja ya. Dan secara administrasi di puskesmas itu ya ada 3 Pokja, ada Pokja Admin, ada Pokja UKM, dan ada Pokja UKP ya. Jadi Pokja tersebut yang mengetahui ya kegiatan teman-teman ya, agar kegiatan tersebut apakah terintegrasi dengan program yang lain, apakah program tersebut memang ada sinkronisasinya dengan program yang lain, itu pasti diketahui oleh ketua Pokja. Jangan sampai istilahnya di kegiatan kesehatan gigi dan mulut ya, misalnya ada program UKP tetapi di dalamnya juga ada program-program yang ternyata berkaitan dengan masalah kesehatan ibu hamil, misalnya masalah kesehatan anak sekolah seperti itu. Jadi kalau sudah ada verifikasi dari ketua Pokja, minimal beliau membaca, dia tahu oh bahwa ini pekerjaannya itu adalah ini dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu, setelah dinyatakan terverif oleh ketua Pokja, maka buatlah surat pengantar ya.
buatlah surat pengantar. Karena apa? Karena surat pengantar ini adalah dasar dari laporan. Kenapa? Karena surat pengantar ini adalah menetapkan nomor surat dan menyatakan bahwa apa maksud dari surat ini diberikan. Itulah fungsi pentingnya surat pengantar. Yang sudah ada nomor surat, yang sudah ada lampirannya adalah laporan teman-teman, ya, dengan perihal sesuai dengan programnya masing-masing. Jadi langkahnya seperti itu ya ketika kita bicara surat pengantar ya. Nah, surat pengantar ini ya harus ada nomor ya dan tanggal ya, dan tata usaha ini memberikan nomor surat dan tanggal surat ya yang sesuai peruntukannya ya. Jadi terserah teman-teman mau nomornya seperti apa, mau pakai angka 100 di depannya, mau angka 800 di depannya, mau angka 450 di depannya, terus kemudian garing, kemudian nomor urut kacang, kemudian garing lagi, memasukkan nama program, misalnya Kesgimul, terus garing lagi, mencantumkan nama bulan, kemudian garing lagi, mencantumkan nama tahun, ya nama tahun, seperti itu mah itu mah terserah teman-teman. Yang pasti penomoran itu pun sudah jelas SOP-nya seperti apa, ya, angkanya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kirim pelaporan kegiatan program ini melalui email program di Puskesmas. Jadi seperti Kesehatan Gigi dan Mulut, harapannya punya email, bunyinya seperti ini. Kesgimul Puskesmas Tegar Beriman @gmail.com. Harapannya seperti itu. Ya, ditujukan ke email Dinas Kesehatan. Misalnya emailnya di Dinas Kesehatan adalah kesgimul@gmail.com. Nah, ketika teman-teman mengirim ke kesgimul@gmail.com, maka email tersebut di-CC-kan kepada email Kepala Puskesmas. CC itu adalah singkatan dari karbon kopi, ya, karbon kopi. CC itu singkatan dari karbon kopi, ya, seperti itu. Jadi teman-teman men-CC-kan itu kepada Kepala Puskesmas, karena jangan sampai Kepala Puskesmas tidak paham, tidak tahu bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman program. Nah, kemudian prosedur-prosedur yang di atas itu sama teman-teman silahkan dilakukan telaah. Apakah perlu menambahkan langkah-langkah lain selain yang ada di 1 sampai dengan 6? Kalau memang perlu silahkan tambahkan. Mau jadi 7, mau jadi 8, mau jadi 9, mau jadi 10, silahkan teman-teman tambahin. Ya, karena semuanya tergantung teman-teman sekalian di puskesmas seperti apa. Ya, oke, lanjut. Hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman terhadap SOP ini adalah yang pasti teman-teman harus menggunakan kop puskesmas pada surat pengantar. Ya. Kemudian laporan adalah lampiran ya dari surat pengantar dengan nomor surat yang sama dengan nomor surat pengantar. Ya, seperti itu. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah gunakan alamat email program dan pastikan alamat email yang teman-teman masukkan, kemudian yang akan teman-teman kirim adalah benar. Ya, seperti itu. Kemudian unit terkaitnya adalah otomatis, karena ini bicara pelaporan dan bicara ke tata usahaan, mau tidak mau koordinator tata usaha harus tahu. Kemudian teman-teman Pokja juga harus tahu. Kalau bicara Kesgimul berarti bicara teman-teman di UKP juga harus tahu. Tapi pelaporan Kesgimul ada laporan UKM-nya juga loh. Ada UKGS-nya, ada UKGM-nya. Jadi sebenarnya teman-teman ketua Pokja UKM pun seharusnya tahu tentang ini. Jadi tarifnya mau dua-duanya, mau Pokja ketua PJ UKP sama PJ UKM, ya mangga, nggak jadi masalah, silakan saja. Nah, kemudian unit terkait yang lainnya adalah otomatis para pemegang program, ya. Nah, dokumen terkait untuk teman-teman membuat pelaporan digital itu adalah ya otomatis ada laporan hariannya, karena kan teman-teman ketika menjalankan pasien kan pasti dicatat ya, anamnesanya seperti apa, kemudian LB1-nya jadi seperti apa, LB4-nya jadi seperti apa, itu kan teman-teman pasti tulis itu ya di buku laporan harian teman-teman ya. Kemudian direkap mingguannya, kemudian direkap bulanannya. Nah, ketika sudah selesai dalam bulanan, kemudian sama teman-teman dijadikan laporan bulanan dan dikirim ke Dinas Kesehatan ya. Jadi langkahnya seperti itu. Lanjut, bahwa
tata usaha harus punya buku urutan nomor surat, ya. Buku urutan nomor surat yang teridentifikasi, ya, juga mempunyai buku nomor surat yang tujuannya untuk ekspedisi. Jadi langkahnya seperti itu, ya. Kemudian dokumen terkait lainnya adalah website dan alamat email. Jadi itu teman-teman yang harus teman-teman pahami, ya. Kalau ternyata nanti ada perubahan lagi, silakan teman-teman rekam historis perubahannya seperti apa yang diubah, kolom barisnya apa yang ditubah atau ditambahkan, kemudian isi perubahannya seperti apa, kemudian tanggal mulai diberlakukannya seperti apa. Jadi langkahnya seperti itu, ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, ya. Semoga teman-teman ketika membuat SOP sudah bisa memahami maksud dan tujuan pembuatan SOP ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.